Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gisa Pandi. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas STP ya sebelumnya, Spending Breed Protocol, dari konsepnya, cara kerjanya ya. Jadi sekarang kita coba untuk part 2 ini kita mengkonfigurasi STP ya guys ya. Langsung aja kita ke topologinya. Ya, jadi begini untuk bentuk topologinya ya. Jadi terdapat 3 switch dan kabel cross dengan FA1 sampai dengan 3. Nah, jadi untuk pertama-tama kita cari root bridge-nya dulu ya, atau bisa dibilang dengan raja switch-nya ya. Jadi pertama-tama kita mencari yang namanya root bridge. Oke, nah untuk mencari root bridge-nya itu dilihat dari priority yang terkecil. Jadi karena semua switch sama priority-nya yaitu 3, 2, 7, 4, 6, maka kita akan mencari yang namanya MAC address. Nah, gitu ya. Jadi untuk cara melihat MAC address yang paling kecil yaitu dengan cara masuk ke switchnya, masuk CLI, lalu kita enable seperti biasa. Lalu jika sudah, kita ketik show int flan 1 ya. Oke, lalu enter. Nah, lihatnya itu dari yang address is ya, address is bla 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 sekian. Lalu kita boleh copy aja ya, lalu kita ketik agar kita ditandain ya, jadi kita bisa tahu nih, jadi nggak bingung nantinya. Lalu semua switch ya sama, dicari MAC addressnya sampai semua switch ada MAC addressnya ya. Jadi nanti jika sudah semua tahu MAC addressnya, nanti kita lihat mana yang paling terkecil, itu jadi root bridge-nya. Nah, seperti biasa ya, kita catat agar bisa tahu ya, jadi ingat gitu. Lalu ke switch berikutnya, untuk cara ngeceknya sama semua ya, dengan ketik enable terlebih dahulu, lalu show int flan 1 dan dilihat dari address is-nya ya. Jika sudah, langsung saja di copy lalu dicatat ya, untuk menandakan MAC address dari semua switchnya. Nah, jika sudah, kita lihat mana yang paling kecil dengan cara melihat dari awal nomornya ya. Nah, kebetulan di switch 0 dan 2 yang atas dan yang kiri itu sama ya. Jadi kita ambil angka yang keduanya. Nah, karena yang switch atas itu C7, artinya C itu kan 12 ya kalau di heksadesimal ya. Jadi kalau di heksadesimal itu C itu kan 12. Jadi artinya C7 itu 127. Dan untuk yang switch yang kiri itu 63, dan kalau yang switch yang paling kanan itu 90. Itu udah besar ya. Nah, jadi dapat dijelaskan untuk root bridge-nya yaitu switch yang paling kiri. Jadi kita namai ya untuk root bridge-nya. Nah, oke. Nah, lalu ada kabel yang dekat root bridge ini. Nah, itu dinamakan dengan designated port ya guys ya. Nah, yang itu juga. Jadi kita tulis untuk port yang dekat root bridge itu dinamakan designated port. Lalu yang satunya lagi juga sama, kita namai dengan designated port ya. Jadi dapat disimpulkan untuk port FA0/1 dan
0/3 itu designated port ya, yang dekat root bridge itu dinamai designated port. Nah, untuk kabel yang mendekati root bridge yaitu FA01 dan 03 lagi, tapi yang ujungnya itu dinamai dengan root port ya. Jadi untuk FA01 itu dinamai root port dan FA03 juga dinamakan root port ya. Jika sudah, kita mencari port yang akan diblok ya, dengan cara menjumlahkan MAC address-nya lagi dari yang terkecil ya. Nah, karena yang di atas 1 dan yang di bawah 90, berarti yang di atas lebih kecil ya. Jadi yang di atas dinamai dengan designated port ya, dan yang di bawah dinamakan dengan alternative port. Nah, lalu kita akan mencari yang namanya itu cost ya. Nah, cost ini bisa dibilang juga kecepatan atau bandwidth-nya ya. Jadi jika 10 MB artinya itu adalah 100 ya, sama dengan 100. 10 MB sama dengan 100. Lalu 100 MB sama dengan 19. Lalu 1 GB sama dengan 4. Nah, bagaimana cara melihatnya? Yaitu dengan cara masuk ke salah satu switch, lalu ketik do show spanning tree. Oh maaf, sebelumnya kita harus masuk ke mode config dulu ya. Jadi ketik config terminal terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita ketik kembali do show spanning tree-nya. Nah, jadi dapat kita lihat ya, untuk kecepatannya itu 19 ya untuk FA01 sampai 2. Jadi untuk melihat cost atau kecepatan bandwidth-nya dilihat dari cost itu ya, ada 19. Di bawah juga ada ya untuk FA01 dan 2 yaitu 19. Jadi untuk cost semua kabel itu 19 ya, artinya 19 adalah 100 MB. Jadi kita tulis saja untuk kecepatan bandwidth-nya semua kabel yaitu 100 MB. Nah, lanjut kita akan ke PVSTP ya, atau Parallel Spanning Tree Protocol. Jadi untuk PVSTP ini kita akan menambahkan VLAN ya. Kita akan mencoba menambahkan VLAN, yaitu VLAN 1 dan 2. Jadi kita tambahkan 2 PC misalnya untuk satu switchnya. Nah, seperti ini. Oke, bentar saya rapiin dulu. Nah, jadi di sini saya akan menandakan untuk plan 1 itu dengan ditandai dengan warna biru. Untuk plan 1 itu berwarna biru, dan untuk plan 2 itu misalnya warna kuning aja. Oke, jadi untuk warna kuning itu plan 2. Oh iya, sebelum itu kita harus trunking terlebih dahulu ya semua switchnya agar saling terhubung gitu, dengan cara enable, lalu config terminal atau config T, lalu masukkan kabelnya INTRAFA 0/1 sampai 3 ya. Untuk di sini tuh 1 sampai 3. Lalu enter, lalu USB OTR.
Nah, jika sudah, ke switch lainnya ya sama di trunking terlebih dahulu. Enable config terminal int AFA 1 sampai 2 SMTR, lalu ke switch satunya lagi enable config t intr AFA 2 sampai 3 FA 0/2 sampai 3 enter, lalu SMTR. Nah, jika sudah, kita menghubungkan terlebih dahulu kabelnya untuk kabel PC ke switch ya. Bebas untuk di sini kabelnya. Sesuaikan saja untuk kabelnya ya. Nah, jika sudah, kita tambahkan IP untuk masing-masing VLAN ya. Karena ini VLAN 1, saya kasih misalnya 10.10.10.1, dan untuk subnet masknya 255.255.255.0 ya. Nah, untuk VLAN 2 misalnya saya kasih IP 20.20.20.1, untuk subnet masknya 255.255.255.0. Nah, untuk PC yang satunya lagi 10.10.10.2 ya, karena yang satunya sudah dipakai. Subnet masknya sama. Lalu PC satunya lagi 20.20.20.2 ya. Subnet masknya sama. Nah, jika sudah, kita mulai konfigurasi ya. Masuk ke switch yang bawah, kita ketik, kita tambahkan VLAN dulu ya, VLAN 2 misal, dan VLAN 3, lalu exit, lalu masukkan ke kabel INTR FA 02 untuk VLAN 1 ya, SMACC VLAN 1 ya. Untuk VLAN 1 itu kabelnya FA 02, dan untuk INTR FA 0/5 itu untuk VLAN 2. Jika sudah, kita ke switch yang atas ya. Caranya masih sama, enable config T, lalu tambahkan VLAN dulu, VLAN 2 dan 3 misalnya, lalu exit, masukkan kabelnya INTR AFA 0/3 ya untuk VLAN 1, SMACC VLAN 1, lalu exit dulu, lalu masukkan ke kabel untuk VLAN 2 nya. Nah, seperti itu. Jika sudah, kita ke switch terakhir. Untuk switch terakhir, kita cukup menambahkan VLAN nya saja ya. Nah, untuk konfigurasinya sudah selesai ya. Lalu kita coba cek dengan mengirim pesan. Nah, successful ya. Nah, lalu kita coba simulasinya ya.
untuk gambarannya dalam mengirim pesan. Ya, seperti itu. Lalu pesannya akan balik lagi ya. Nah, ya seperti itu. Nah, untuk mengirim pesannya sudah selesai ya. Jadi untuk konfigurasi sudah cukup. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.